100,3 FM Radio El Gangga. Hai mitra sejamaah siar, balik lagi nih bareng Devina di gelaran nyongsong. Tapi kali ini sudah masuk segmen mengaji ya mitra sejamaah siar ya. Oke baik, di sini Devina nggak sendiri karena yang pastinya sudah ada Pak Ustadz Gus Edward Abu Bakar. Gimana kabar Pak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, berarti selalu baik ya Pak Ustadz setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Oke baik Pak Ustadz, sebelum kita mulai nih segmen mengaji kita, kira-kira hari ini kita mau bahas apa nih Pak Ustadz? Oke, hari ini judulnya Utsman bin Affan radhiyallahu an menangis. Oke baik, untuk mitra senyaman siar nih yang nanti mau bertanya perihal tema ngaji kita hari ini, ataupun di luar tema juga Ustadz, boleh banget ya Ustadz ya? Boleh. Betul, langsung aja ke WhatsApp kita di 0811186003 ya, nanti Devina bacain satu persatu. Oke baik Ustadz, mungkin boleh langsung saja kita mulai segmen mengaji pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Mitra Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat wal afiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Segala doanya, harapannya juga cita-citanya semoga Allah ijabah. Dan mudah-mudahan zahir batinnya, dunia akhiratnya Allah berikan kebahagiaan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di studio ada Kak Devina, ada Kak Claudia. Mudah-mudahan mereka beserta keluarga besarnya juga diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Segala doanya, harapannya, juga cita-citanya semoga Allah ijabah. Dan mudah-mudahan zahir batinnya, dunia akhiratnya Allah berikan kebahagiaan dan mudah-mudahan banyak duitnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik mitra Gangga, hari ini judulnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an menangis. Ketika Sayyidina Utsman bin Affan berhenti di sebuah kuburan, lalu beliau menangis terseduh-seduh sampai basah janggutnya. Lalu ditanya kepadanya, "Wahai Khalifah Utsman bin Affan, ketika disebutkan surga dan neraka engkau tidak menangis, namun engkau malah menangis ketika berdiri di depan kubur. Mengapa?" Maka Khalifah Utsman bin Affan menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yaitu, aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling mengerikan dibandingkan alam kubur." Hadis riwayat At-Tirmizi. Alam kubur merupakan tempat pertama dari beberapa tempat yang akan dilalui manusia setelah meninggal atau mati. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila selamat di kubur, maka tempat selanjutnya akan menjadi lebih mudah. Sebaliknya, jika di alam kubur tidak mendapatkan keselamatan, maka setelahnya dan selanjutnya akan lebih sulit mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan berkata yaitu bil khusus kaum mukminin, "Ya Allah, segerakanlah terjadinya kiamat." Sebaliknya dengan orang kafir, ketika diperlihatkan azab pedih yang sudah dipersiapkan Allah, ia akan berkata, "Ya Allah, jangan kau datangkan kiamat." Di alam kubur ada kenikmatan kubur bagi orang mukmin, tapi ia meminta untuk disegerakan hari kiamat karena nikmatnya lebih besar. Sedang orang fajir atau durhaka karena siksaan di hari kiamat jauh lebih pedih dan menakutkan daripada yang sedang dirasakan di alam kubur. Maka ia meminta tidak disegerakan.
Oleh karena itu jangan lupa kita untuk berdoa, memohon, bermunajat agar dijauhkan dari siksa kubur, sebab azab kubur benar adanya. Di alam kubur dikenal dengan kegelapan alam kubur, yaitu di dalam kubur juga penuh dengan kegelapan. Ada sebuah kisah di masa Rasulullah SAW dulu terdapat seorang wanita yang sering membersihkan Masjid Nabawi, yaitu masjidnya Rasulullah SAW. Rasulullah merasa kehilangan karena tidak nampak, tidak terlihat lagi seorang wanita itu. Lalu para sahabat menyampaikan jika wanita tersebut telah meninggal dunia tadi malam dan telah dikubur di malam itu juga. Para sahabat mengatakan jika ia tidak sanggup, tidak tega untuk membangunkan Rasulullah SAW yang sedang beristirahat. Rasulullah meminta kepada para sahabat untuk menunjukkan letak kuburannya. Lalu beliau menyalatinya dan bersabda, kuburan itu sungguh sangat gelap bagi setiap penghuninya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala meneranginya bagi mereka dengan sholatku tadi. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Baihaqi, dan Ahmad. Dalam hadis tersebut dapat dipetik faedah di dalamnya, yakni keutamaan membersihkan masjid, di mana Rasulullah SAW datang ke kuburannya dan menyolatinya. Kemudian di alam kubur penuh dengan kegelapan, namun Allah Subhanahu wa ta'ala akan meneranginya jika terdapat orang yang bersedia menyolatinya. Selanjutnya kita kenal juga di alam kubur itu dengan himpitan alam kubur. Ketika mayit diletakkan di kuburan, maka kubur akan menghimpitnya. Tidak ada seorang pun yang akan dapat menghindari, baik orang dewasa maupun anak kecil, baik orang soleh maupun orang kafir. Semua akan mengalami himpitan kubur. Disebutkan dalam beberapa hadis bahwa kubur menghimpit Sa'ad bin Mu'az. Beliau merupakan sahabat Rasulullah SAW yang kematiannya arsy Allah bergetar, pintu-pintu langit terbuka, dan terdapat 70.000 malaikat menyaksikannya. Dalam Sunan An-Nasa'i diriwayatkan Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, inilah yang membuat arsy bergetar, pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dijepit oleh kubur, tetapi kemudian dibebaskan. Sa'ad bin Mu'az pernah terhimpit lalu dibebaskan darinya. Sepantasnya kita takut himpitan ini, himpitan kubur. Udah gelap, apa kita tidak takut? Maka kita takut dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak pun yang meninggal tidak akan selamat darinya, yaitu himpitan kubur. Anak-anak kecil yang mungkin dia tidak punya dosa tetap akan merasakan himpitan alam kubur. Yang ketiga, yang terakhir itu fitnah alam kubur. Apabila ada seorang hamba diletakkan di kuburnya, maka datang malaikat dengan penampilan yang menakutkan atau mengerikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mayat dari kalian diletakkan, ia akan datang 2 malaikat hitam dan kebiru-biruan. Salah satunya bernama Munkar dan yang lain adalah Nakir. Keduanya akan bertanya, apa pendapatmu tentang orang ini, yaitu Nabi Muhammad SAW? Maka ia akan menjawab sebagaimana di dunia, Abdullah dan Rasulnya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kedua malaikat berkata, kami telah mengetahuinya bahwa kamu dahulu telah mengatakan itu. Kemudian
kuburnya diperluas, yaitu 70 kali 70 hasta. Satu hasta itu antara ujung jari tengah sampai sikut, dikali antara itu. Dan diberi penerangan dan dikatakan tidurlah. Apabila yang meninggal adalah orang kafir, sebagaimana dalam hadis riwayat At-Tirmizi ketika ia ditanya, akan menjawab, aku mendengar orang mengatakan aku pun mengikutinya dan saya tidak tahu. Kedua malaikat berkata, kami berdua sudah mengetahui bahwa kamu dahulu mengatakan itu. Dikatakan kepada bumi, himpitlah dia. Maka himpitlah jenazah tersebut sampai tulang rusuknya berserakan dan ia akan selalu merasakan azab sampai Allah bangkitkan dari tempat tidurnya. Maka mitra, di malam Jumat ini kita mengintrospeksi diri. Malam Jumat adalah malam daripada pimpinan malam yang lain, Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Baik di malam Jumatnya ataupun di hari Jumatnya. Perbanyaklah kita berhijrah atau memperbaiki diri kita. Yang kedua, perbanyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, introspeksi dari apa yang kurang, dari apa yang salah pada diri kita. Sehingga di malam Jumat ini menjadi hidayah buat kita yang kita berikan untuk diri kita. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita karena kita mengambil hikmah daripada kehidupan ini semua. Kita nikmati hidup ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita terlalu banyak khayalan sehingga kita melupakan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita banyak cita-cita sehingga kita terlena dengan cita-cita itu. Akan tetapi umat Islam tidak boleh tidak punya cita-cita, tidak boleh tidak punya dengan harapan. Maka perbaikilah cita-cita kita, tinggilah cita-cita kita, dan jangan lupa untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di alam kubur kita sedang ditunggu bagaimana kita mendapatkan keselamatan atau mendapatkan azab dari Allah. Saya pun yang berbicara tidak pede mendapatkan nikmat dari Allah di alam kubur, akan tetapi kita terus bersama-sama saling mendoakan agar kita ketika kita mati dalam keadaan husnul khotimah dan di alam kubur kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz. Wah, untuk mitra sejaman siar ya yang mau bertanya perihal penyampaian materi yang tadi sudah disampaikan Pak Ustadz, bisa langsung aja ke WhatsApp kita di 0811181003. Baik Pak Ustadz, langsung saja yuk Devina bacain pertanyaan yang pertama ya dari mitra sejaman siar nih. Boleh nih dari hamba Allah, katanya di daerah Kota Bekasi aja Pak Ustadz nyebutnya nih. Katanya mau tanya nih Pak Ustadz, waktu itu pernah ada yang viral, katanya rekaman siksa di alam kubur, rekaman suara waktu itu. Nah itu kira-kira bener gak ya Pak Ustadz, siksa kubur itu bisa kerekam seperti itu? Nah katanya bukannya siksa kubur itu cuma bisa dipercaya bagi mereka yang percaya aja gitu. Baik, kalau saya jawab dengan pertanyaan seperti itu, saya tidak percaya rekaman itu adalah rekaman alam kubur. Ya, karena ini atas kuasa Allah. Ya, nggak mungkin. Kubur itu adalah gaib. Ya, kubur itu adalah gaib. Mungkin kita ngeliat kuburannya, tapi kuburnya itu atau makom yang di dalamnya itu atas kuasa Allah kita tidak bisa melihat. Maka banyak saya senang tuh pertanyaan tuh, karena banyak konten kreator malah dia mengatakan dia adalah seorang ustaz. Dia membohongi, menipu dengan membuat konten seperti itu. Wah, ini nih apa namanya tuh, kuburan wanita malam. Karena ada tuh di YouTube kalau nggak salah. Begini ditaruh sekian hari, sekian waktu diambil, maka ada siksaan kayak gitu. Rekaman kayak gitu. Ini menurut saya ini hanya kebutuhan konten kreator. Yang jelas bukan itu yang kita ambil. Baik ada rekaman ataupun tidak ada rekaman. Yang kita imani bahwa alam kubur itu adalah alam setelah di dunia ini. Setelah kita hidup di dunia, kita juga hidup di alam kubur. Jadi yang mati hanya jasad kita kadipina. Yang ruh kita terus hidup sampai kapanpun, bahasanya abadi.
antara di surga ataupun di neraka. Tinggal kita pilih dah, abadinya pengen di neraka atau di surga. Jadi nikmat kubur itu ada, azab Allah ada. Akan tetapi kalau kita melihat kebutuhan konten kreator itu bohong besar menurut saya. Karena alam kubur itu tidak bisa didetek dengan kecanggihan teknologi. Allah lebih canggih daripada kita. Begitu kan. Oke, baik. Jadi untuk itu tuh bisa dibilang berarti bohong ya Pak Bohong. Ustadz ya? Betul-betul. Oke nih Pak Ustadz, ada satu pertanyaan kembali nih ya sebelum kita tutup ya. Tapi ini pertanyaannya keluar dari tema Pak Ustadz katanya. Nggak apa-apa. Oke. Pak Ustadz, saya sudah menikah 15 tahun katanya. Gimana ya Pak Ustadz doa untuk suami saya yang udah mulai cuek dan gak perhatian katanya? Oke. Baik. Doanya gini aja ya. Berarti seorang wanita nih yang bertanya. Betul. Bunda gini aja, Bunda banyakin istighfar dulu ya. Banyakin kalimat, saya bukan ditanya jumlahnya, banyakin bahwa nikmat istighfar. Karena jangankan orang lain, kita sangat butuh istighfar itu untuk ngaku, ya Allah saya nggak mampu nih gitu kan. Ya Allah saya banyak dosa nih, banyakin istighfar. Yang kedua, berbanyak kita mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Banyakin kalimatnya, banyakin, tidak usah disebutkan jumlahnya. Yang ketiga, banyakin sholawat. Nah, yang keempat ini Bunda doakan dulu diri Bunda sendiri ya. Bunda doain, misalkan namanya Ani binti Andri gitu ya, nama yang bertanya nih, doakan dulu biar zahir batinnya diberikan sehat walafiat, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dan tambahin, ya Allah biar suami saya tambah cinta dengan saya, biar suami saya tambah sayang dengan saya, biar suami saya bahasa lebaynya itu bucin dengan saya. Itu boleh, karena kan Allah kan tergantung prasangka kita. Nah, silakan doain dulu. Yang ketiga, kelima barulah doain suaminya. Ya Allah, saya sebut namanya si Anu bin Anu, mudah-mudahan zahir batinnya Engkau jaga ya Allah, jadikanlah. Nah, doain bukan kebutuhan kita dulu, tapi kebutuhan makhluk kepada hamba, hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang didoain? Ya Allah, kuatin zahir batinnya, kuatin iman Islamnya sehingga dia patuh dan taat kepada Engkau. Pertama itu. Yang kedua, ya Allah, mudah-mudahan si fulan itu tambah sayang dengan saya pun tambah sayang dengan dia. Jangan ada perasaan bosan, jangan sampai ada perasaan lelah dan lain sebagainya. Ya Allah, berikan kekuatan. Nah, 5 itu insya Allah dirutinin. Lebih bagusnya kapan waktunya? Malam ya, malam. Kalau malam nggak bisa, habis subuh. Dan saya tambahin juga nih, nah, saya mumpung lagi ingat ke Devina, ini boleh banget ambil air ya, kasih air putih, tapi sebelum air putih doain. Tapi kalau doain ini kan untuk kebaikan. Ya Allah, saya berwasilah kepada Engkau dengan membaca suratul Fatihah ya, tapi banyaknya 7. Mudah-mudahan air ini menjadi obat. Zahir batinnya Engkau berikan sehat walafiat, iman Islamnya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan suami saya tambah sayang. Habis itu Al-Fatihah sekali ini baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sekali sampai 7 kali. Setiap sekali tiupin di air itu, enggak ditiupin ke apa-apa, karena kita udah berwasilah kepada Allah, berwasilah kepada suratul Fatihah, dan juga berwasilah kepada air tersebut. Insya Allah terapi ini Allah berikan bukti kekuasaan Allah, dia tambah cinta dengan kita. Bukan pelet ini, bukan. Baik ya berarti Pak Ustadz yang ini ya. Karena yang diminta adalah suaminya, bukan suami orang ya. Bukan suami orang ataupun orang yang kagak suka dibikin suka, bukan. Betul. Oke, baik Pak Ustadz. Wah, semoga tadi pertanyaan dari Mitra Sejamaah Siar dapat terbantu ya oleh Pak Ustadz. Ada 2 pertanyaan. Oke deh Pak Ustadz, berhubung waktunya sudah jam 18:30 yang artinya kita sudah harus menyelesaikan segmen mengaji pada hari ini. Mungkin boleh langsung dilanjutkan oleh doa penutupnya Bapak Ustadz. Baik Mitra Gangga, berbicara alam kubur, Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan
dia saja sebagai sahabat Rasulullah, khalifah, Amirul Mukminin, pemimpin orang mukmin, tidak kuat akan keadaan alam kubur, akan siksaan alam kubur. Lalu ada pertanyaan, lalu bagaimana menurut kita? Kita santai-santai aja nih. Kayaknya kita lebih siap, lebih berani daripada Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Kita ketahui bahwa kita lebih lemah iman kita terhadap dibandingkan Khalifah Sayyidina Utsman. Seharusnya kita lebih takut akan kehidupan di alam kubur, akan siksa di alam kubur. Syukur-syukur kalau kita dapat kenikmatan. Kalau kita dapat azab, nauzubillah. Yang kedua, ayo terus saya mengajak khususnya buat pribadi saya, kita belajar memperbaiki diri kita. Karena yang tahu diri kita, kekurangan kita, kelebihan kita hanya diri kita. Orang lain hanya bisa bicara, tapi tidak bisa memperbaiki diri kita. Yang bisa, yang tahu diri kita adalah diri kita, dan yang bisa memperbaiki diri kita adalah diri kita. Pertanyaannya, mau atau tidak, pilih atau tidak. Ayo, kalau itu kebaikan, apalagi untuk mencapai ridha Allah, ambil. Yang ketiga, mudah-mudahan Allah izinkan kita semua bisa ibadah ke Baitullah, baik melaksanakan umrah dan haji, baik umrahnya di bulan ini, di bulan selanjutnya, dan seterusnya. Semoga Allah berikan kemudahan mendapatkan rezeki yang berkah, dan mudah-mudahan kita bisa berangkat haji tanpa ngantri. Insya Allah, mudah-mudahan di malam Jumat ini banyak-banyak kita berdoa kepada Allah. Insya Allah di malam Jumat ini adalah doa-doa yang mustajab, dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.